Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Arsip Kode. Kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi atau sistem informasi peminjaman ruang. Sistem informasi peminjaman ruang ini lebih tepat atau cocok untuk digunakan sebagai referensi tugas akhir ataupun skripsi ya. Karena memang didesain untuk jenis fitur dan fungsi yang lebih simple. Nah, untuk terkait hal sistem ini, di sini waktu itu rekan kita yang request untuk tugas akhir skripsi waktu itu ya. Untuk skripsi memang yang dia minta ya yang seperti yang saya demokan saat ini. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya nanti membutuhkan customize atau kebutuhan tertentu, bisa kontak saya di nomor telepon yang ada di deskripsi. Untuk hak akses atau level hak untuk mengakses website ini atau sistem informasi peminjaman ruangan ini itu terdiri dari 4 level hak akses, yaitu administrator, kemudian peminjam, yang ketiga adalah operator, yang terakhir adalah pimpinan. Nah, sistem sebelum ke arah level ini saya jelaskan, saya lebih ingin menjelaskan bahwa sistem informasi peminjaman ruangan ini itu digunakan untuk internal perusahaan. Jadi digunakan untuk internal perusahaan itu misalnya begini, dalam satu perusahaan itu banyak divisi misalnya, atau dalam satu instansi banyak bidang-bidang atau divisi-divisi yang membidangi hal-hal tertentu. Nah, kemudian ada di dalam satu kantor itu terdiri dari beberapa ruangan atau khusus untuk misalnya aula atau ruangan memang untuk meeting, untuk rapat. Nah, jadi di sini si karyawan misalnya dia mau rapat atau mengadakan seminar di dalam ruangan atau di kantornya dia sendiri itu, yang pastinya untuk keperluan perusahaan. Nah, itu memerlukan izin lah istilahnya begitu, agar lebih terstruktur atau lebih terorganisir. Jadi karyawan misalnya mau pinjam ruangan A, misalnya begitu. Nah, lalu kemudian pihak operator mengatakan, oke, ruangan A ready. Nanti saya bilang ke pimpinan saya atau ke bidang divisi ini. Nah, di sini untuk administrator ini saya jelaskan sedikit gambaran secara garis besar alurnya, yaitu admin ini atau administrator atau juga super user itu untuk mengakses seluruh fitur. Nah, pada teknisnya yang digunakan itu sebetulnya 3 level ini, yaitu peminjam, operator, dan pimpinan. Jadi admin ini hanya untuk kendala-kendala tertentu ya. Kalau dalam role-nya di dalam sistem ini, sebetulnya admin ini tidak berfungsi ya, tidak digunakan gitu loh, karena dia hanya untuk mengakses keseluruhan data. Nah, sedangkan peminjam, operator, dan pimpinan ini fiturnya dibatasi atau hanya menu-menu tertentu yang boleh diakses sama mereka. Nah, administrator untuk keseluruhan. Oke, nah rule dari sistem ini itu diawali dari operator pertama. Nah, operator ini sebagai pengganti administrator dalam sistem ini. Nah, operator ini yang berfungsi untuk mendata karyawannya, lalu kemudian yang mengatur ruangannya ini terpakai atau tidak. Nah, pimpinan ini yang approval, yang meng-ACC sebuah ruangan. Nah, pastinya operator ini mengambil data berdasarkan data peminjam. Nah, peminjam itu karyawan yang ada di perusahaan ini. Oke, langsung saya simulasikan. Pertama, saya ingin menunjukkan tampilan awal dari administrator terlebih dahulu. Saya di sini saya masukkan admin 1 dan admin 1. Levelnya saya buat admin, saya login. Nah, di sini untuk keseluruhan data yang memang diakses atau keseluruhan data yang ada di sistem informasi ini
ini pengguna, jenis, maksudnya jenis ruangan ya, bisa VIP apa atau apalah, saya juga kurang begitu paham. Ada, nah tapi saya di sini mencontohkan ada contoh data VIP. Nah ini ruangannya. Lalu di sini ada transaksi. Nah kalau administrator itu bisa langsung tambah peminjaman di sini ya. Tapi kalau untuk operator, data ini masuknya dari data si peminjam. Nanti saya jelaskan perbedaannya. Ini ada histori peminjaman dan di sini ada laporan pengguna dan laporan yang lainnya. Oke, sekarang kita mulai dari sisi operator. Operator 1, operator 1. Nah, saya login sebagai operator. Oke. Nah, operator ini adalah, ya saya tadi bilang di awal, yaitu pengganti admin dalam sistem ini pastinya. Nah, di sini dia yang mengatur pengguna atau terlebih dahulu mendata login si operator itu sendiri. Lalu kemudian pimpinan, ini bisa dilihat dari levelnya. Ada pimpinan, ada operator, ada peminjam. Nah, dia bisa menambahkan, misalnya di sini saya kan yang minjam pastinya karyawan ya. Yang minjam itu karyawan pastinya atau peminjam. Nah, di sini saya beri nama, tapi saya buat karyawan 1 gitu loh. Nanti karena jika saya menambahkan karyawan lagi, saya tinggal namakan karyawan 2, karyawan 3 agar gampang lah. Begitu juga dengan username dan passwordnya agar lebih mudah dihafal untuk saya. Dan di sini ada pimpinan. Kalau pimpinan saya rasa cuma 1 ya. Nah, pimpinan ini sebetulnya kayak mandor lah. Bisa dalam pimpinan dalam bentuk divisi atau pimpinan divisi atau manajer divisinya. Bukan dalam artian pimpinan-pimpinan perusahaan, tidak. Kalau pimpinan perusahaan pastinya udah nggak handle kayak gini-gini. Oke, langsung kita coba simulasi tambah data penggunanya. Misalnya saya mau tambahkan karyawan. Nah, di sini adalah nick yang di-create oleh sistem atau auto. Nah, saya coba namanya saya buat aja biar lebih mudah, karyawan 2, karena tadi karyawan 1 sudah ada. Nomor telepon saya buat asal, Gmail saya buat asal, jalan saya buat asal. Di sini saya buat peminjam ya, karena karyawan pastinya jadi peminjam. Nah, saya buat peminjam 2, passwordnya juga saya buat peminjam 2, levelnya peminjam. Oke, saya simpan. Oke, setelah saya simpan, di sini ada karyawan 2, email. Nah, ini tadi data yang masuk ya. Nah, kalau mau edit bagaimana? Tinggal klik edit. Nah, ini. Nah, kalau misalnya mau buat karyawan 21 misalnya gitu ya. Saya simpan, diupdate. Nah, ini karyawan 21. Oke, begitu. Begitu juga dengan hapus. Kalau hapus tinggal klik yang ini. Oke, kemudian ada data jenis. Nah, jenis ini sebetulnya kategori ruangannya ya, teman-teman bisa mengekspresikan atau improvisasi sendiri. Kebetulan di sini saya contohkan 1 saja, sebetulnya juga bisa ditambah banyak jenis ruangannya atau kategori ruangannya. Misalnya VIP, mungkin istilahnya ya, mungkin istilahnya ada reguler, ada yang biasa, mungkin atau saya juga kurang paham tentang peminjaman ruang ini, karena ini pastinya nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan dari satu instansi perusahaan itu sendiri. Lalu kemudian ada ruang. Nah, cara penginputannya, sebelumnya saya penginputan jenis sama ya, seperti tadi kita input tanda data pengguna. Jadi kita klik di sini tambah. Kalau mau diisi-isi aja, misalnya saya buat reguler lah ya. Reguler misalnya gitu. Nah, keterangan bisa diisi, bisa tidak, saya simpan. Nah, ini masuk ke sini, edit sama, hapus sama. Lalu kemudian data ruangan. Nah, di sini kalau mau tambah data ruangan, jenisnya tadi muncul di sini ya, reguler dan VIP. Jenisnya, nama ruangannya apa. Misalnya kita punya ruangan 002 atau ruangan apa, dan di sini bisa disebutkan kapasitasnya berapa. Jadi kita bisa monitor rapat untuk berapa orang, 30. Oh, ruangan ini nih enak dipakai misalnya gitu, atau pas dipakai gitu. Nah, keterangan ini kan bisa disebutkan misalnya fasilitasnya apa, misalnya ada fasilitas CCTV, misalnya ber-AC atau tidak kan, misalnya gitu ya, bisa diisi keterangannya di sini.
Oke, saya buat ruangannya satu saja supaya tidak bingung. Lalu kemudian di sini ada fitur transaksi. Nah, di sini perbedaannya. Kita kan tadi login sebagai operator. Kalau operator tidak bisa menambahkan, kalau administrator tadi bisa. Karena administrator kan tidak perlu ada role approval ya, karena dia langsung hak aksesnya penuh. Nah, sedangkan yang di operator ini, data peminjam ini dihasilkan dari data permohonan oleh karyawan. Artinya karyawan punya login sendiri. Nah, di sini tadi sudah ada karyawan 1 dan karyawan 21 dengan login peminjam 1, passwordnya peminjam 1, dan di sini ada peminjam 2 dan peminjam 2. Oke, kita keluar dulu ke data peminjam. Saya login dengan peminjam 1, peminjam 1. Di sini adalah peminjam, saya login. Oke, di sini namanya karyawan 1 ya. Nah, di sini yang terbuka untuk peminjam adalah tetap ada master, tapi hanya master pengguna saja, dan itu pun hanya dia sendiri ya, hanya untuk dia sendiri. Jadi untuk mengedit data sendiri yang pasti tidak bisa menghapus, hanya edit saja. Lalu kemudian di sini ada data peminjam. Nah, disinilah si karyawan itu request peminjaman ruangannya. Setelah kita coba request ya, kita request, ini kode otomatis, kita misalnya request di tanggal 15, tanggal selesainya 15, jamnya misalnya 03 atau 02.00, 02.00. Oke, lalu di sini saya buat 03.00 juga. Oke, AM ya ini ya, 021 jam misalnya. Nah, ini ruangannya tadi kalau misalnya ruangannya banyak ya kita bisa muncul di sini. Ada ruangan 01 VIP 20 orang kapasitasnya. Lalu keperluannya apa? Misalnya rapat tahunan, keterangannya apa, boleh diisi, boleh tidak. Lalu kemudian simpan. Nah, setelah simpan, status di sini booking. Nah, selama statusnya masih booking, si karyawan atau si peminjam ini itu masih bisa edit datanya atau menghapusnya, karena belum diapa-apain lah sama si operator atau belum di-up ke pimpinan. Artinya belum diproses lah sama si operator. Nah, kemudian kita masuk ke bagian operator. Kita login sebagai operator, masuk ke transaksi. Nah, di sini masuk. Setelah transaksi, nah, tugas si operator ini dalam sistem ini adalah setelah melihat ya intinya, oh ini oke nih, rapatnya juga boleh, sudah sesuai dan layak di-up ke pimpinan atau ke manajer atau bagaimana lah. Ini langsung statusnya kita rubah ke di-up ke pimpinan, langsung ubah. Oke, di sini langsung up ke pimpinan, kita keluar, kita lihat dulu di bagian peminjam itu statusnya seperti bagaimana. Peminjam 1, kita login. Nah, di sini lihat, jadi statusnya berubah, prosesnya sudah di-up ke pimpinan, lalu aksinya ini atau action untuk edit dan hapusnya sudah tidak bisa lagi. Artinya dia sudah tidak bisa ngotak-atik data ini lagi. Lalu bagaimana untuk yang peminjam 2? Nah, oke, kita login ke peminjam 2 ya. Peminjam 2, kita login. Nah, ini karyawan 21, kalau tadi karyawan 1. Nah, di sini tidak ada. Kenapa? Karena ini dipisahkan antara peminjam 1 dengan peminjam 2. Jadi peminjam 1 ya hanya untuk melihat data peminjam 1, begitu juga dengan peminjam yang 2. Oke, lanjut. Setelah data tadi di-up ke pimpinan oleh operator, maka kita login sebagai pimpinan. Nah, tadi kita loginnya pimpinan 1 ya. Pimpinan 1, saya login sebagai pimpinan, login. Sama, pimpinan hampir sama dengan peminjam tadi ya, hanya master pengguna saja dan laporan pastinya. Kalau di peminjam tidak ada laporan ini.
lihat data peminjamnya, langsung up ke pimpinan, langsung saya rubah. Oh, oke. Rapatnya katakanlah oke, saya setujui. Nah, ini kalau disetujui, dia merubahnya jadi terpakai. Artinya posisi ruangan sedang digunakan pada tanggal 02.03.59 AM ini. Karena nanti waktu peminjaman yang kedua, jika ada yang meminjam pada tanggal ini, nanti tidak bisa melakukan peminjaman. Begitu. Atau mau ditolak. Begitu juga nanti waktu saya rubah terpakai lah, artinya berarti saya approve ini. Nah, setelah di approve, data yang di bagian pimpinan ini sudah hilang karena nanti masuk ke bagian history. Tapi pastinya masih bisa edit si pimpinan ya. Jadi artinya udah nggak punya kerjaan lah si pimpinan itu ya, gitu. History. Lalu kalau sudah terpakai begini, kita bisa keluar dan masuk ke operator untuk memastikan anggapannya beginilah, setelah sudah selesai, rapatnya sudah selesai, nah pastinya si karyawan report ke kita rapat sudah selesai ke bagian operator, lalu kemudian peminjaman bisa dinyatakan selesai. Selesai. Oke, nah setelah selesai ya sudah, nanti di bagian operator ini sudah hilang, sudah tidak ada kerjaan, dia masuk ke history gitu. Gitu ya. Jadi alurnya seperti ini. Dan kemudian di sini pimpinan, operator tadi nggak bisa ngelihat ini ya, laporan. Berarti yang bisa ngelihat laporan adalah pimpinan. Oke. Pimpinan 1. Pimpinan 1. Oke, login. Saya buat. Nah, ini saya cek laporan penggunanya. Nah, ini laporan penggunanya mau dicetak. Laporan jenisnya. Lalu laporan ruangnya. Dan di sini laporan peminjamannya. Nah, ini bisa dicek dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita cetak. Nah, ini ada laporan peminjaman, status sudah selesai. Oke, demikian teman-teman, semoga ini bisa jadi bahan referensi teman-teman. Jika berminat bisa kontak nomor telepon yang ada di bawah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.